Selalu Bunda nungguinnya di situ tuh. Telepon Om Michael, Om Mike, Pokoknya udah pulang belum? Nih, Bunda biasanya tunggu di situ nih. Kita lihat ya. Seolah berhalusinasi, penyamaran Giorgio sebagai seorang sultan kini telah terbongkar. Banyak netizen mengklaim, kekasih Sarwendah itu bukanlah sosok konglomerat seperti yang selama ini ramai dibicarakan. Menanggapi hal tersebut, Ruben Onsu hanya tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui skenario yang selama ini diciptakan Gio. Mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Selama ini publik hanya mengetahui kedekatan hubungan keluarga antara Jordi Onsu dengan keluarga. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mengulas berbagai berita viral, kontroversi, serta reaksi terhadap konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan. Pada video kali ini kita akan membahas ramainya perbincangan yang menyeret nama Sarwendah, Ruben Onsu, hingga sosok yang dikaitkan dengan isu Gunung Kawi dan berbagai spekulasi yang beredar di media sosial. Di tengah derasnya opini publik, muncul lagi potongan-potongan video, komentar netizen, dan berbagai analisis yang membuat isu ini semakin panas. Benarkah semua yang ramai dibicarakan itu memiliki dasar yang kuat, ataukah sebagian besar hanya rangkaian spekulasi yang terus berkembang di media sosial? Di video ini kita akan menyaksikan isi videonya terlebih dahulu, lalu membahas setiap poinnya satu persatu. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Sang kakak Ruben Onsu, termasuk sang mantan kakak ipar Sarwendah. Alih-alih dirinya membongkar rahasia sang kakak, siapa sangka ada rahasia masa kelam yang baru-baru ini terungkap ke permukaan. Jordi Onsu ternyata diam-diam sempat menjalin hubungan dengan Wendy Lo yang tak lain adalah dikandung dari Sarwendah. Dia pesugihan. Tadi itu pesugihan hitam dengan cara menumbangkan orang terdekatnya, baik itu suaminya, baik itu istrinya, gitu. Jadi dalam perjanjian tersebut, oke, bahasa kita ya, buat aku kaya secepatnya. Ya. Nah nanti dalam perjanjian itu, ya siap nggak si entah anak kita ataupun suami kita, istri kita, itu akan ditumbangkan, sakit-sakitan, akan banyak fenomena-fenomena penyakit mistis, yang mistis dan nggak logis gitu. Guys, kalian tahu nggak Mbak Fitri yang di podcast Jejak Blackpacker itu ya, katanya sekarang lagi sakit parah, padahal kan awal-awalnya dia sehat ya, sehat-sehat aja ya, kenapa jadi sakit parah? Semoga Mbak Fitri cepat sembuh, penyakitnya segera diangkat ya. Tapi aneh juga ya. Poin fakta kedua yang membuat narasi kecurigaan warganet ini kian bergulir panas adalah pembongkaran total dari pakar ekspresi yang menyoroti gelagat aneh dan raut wajah kaku dari Sarwendah selama momen haru itu berlangsung. Pakar ekspresi menilai bahwa tatapan mata yang kosong, wajah datar tanpa senyuman, serta penolakan untuk melakukan kontak mata langsung dengan Ruben bukanlah sebuah kebetulan biasa. Bahasa tubuh Sarwendah dianalisis sebagai sebuah bentuk pengendalian emosi yang sangat ekstrim atau tameng benteng psikologis guna menutupi kecanggungan yang mendalam di hadapan kamera awak media. Gio pun akan mungkin meninggalkan dia. Karena Gio tentu saja akan berhitung. Cinta jika ternyata harus mengorbankan sesuatu yang sudah dia bangun sebelum dia bertemu dengan Sarwendah. Dan brand yang akan tentu saja berbahaya jika ternyata dia diasosiasikan dengan Sarwendah dengan momen-momen saat ini. Maka hal-hal yang terjadi ke depannya adalah sesuatu yang nggak bisa Gio perhitungkan. Dan jika itu terjadi, maka lengkaplah sudah. Ini seakan-akan apa yang dibangun, ini akan hilang begitu saja. Waduh. Ini sih katanya bukan di Gunung Sawi, Gunung Sawi lagi, Gunung Kawi guys, tapi di Bali gitu ya. Waduh. Nah terus kenapa uang itu digadein? Bentar. Kisah Jordi Onsu yang pernah ke dukun untuk menggandakan uang. Wow, seperti apa guys ya? Gandakannya ke dukun itu gitu. Segala macam dukun gue samperin tahu. Waduh. Iya akhirnya karena banyak ketemu jadi dukun kayak ya. pengen memastikan benar nggak gitu. Iya. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Iya. Gimana ya Mbak? Saya butuh banget. Waduh. Kayak iya, saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu, kata dia gitu. Kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue. Kata terakhir orang-orangnya tuh bilang, gila, Bapak paling lama kata dia gitu di dalam 4,5 jam. Ngapain?
Karena aku tuh udah curiga kan, ini kayak sindikat nih kata gua nih. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Apa tuh? Jika tidak berhasil, bahwa Jangan akan menuntut. tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran. Iya, kamu tanda tangan dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, nih dukun udah jaga-jaga nih pinter pakai materai. Iya kan? Dukun pinter pakai materai, aduh kalau kocak. Ini beneran gak sih dia cerita gini atau cuma hanya gumoran dulu? Abis bayar, transfer, Berapa tuh? 10 juta. Masya Allah 10 juta. 10 juta. Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, Wow, gak ada yang sawah 10 juta loh, lumayan jual guys. rumah tuh sampai Dijanjikannya apa itu 10 juta itu? Jadi dijanjikannya waktu awal nih interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa Pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa M gitu. Wow, keren juga ya. Waduh, dan semua orang hampir percaya gitu guys. Sama Waduh. Wendy Lo mendadak terkuat di muka publik. Kemarin Kedekatan antara keluar-keluar Jordi membuka dan Wendy rahasia. sebenarnya bukan hal baru bagi orang-orang Loh, kemarin keluar-keluar mau buka rahasia, buka besar Ruben Onsu. Malah rahasia Jordi sendiri yang dikuliti para netizen ya. Pantes ya si Jordi selalu pasang badan buat keluarga Sarwenda, tapi sekarang diam 1000 bahasa katanya. terdekat mereka. Sebagai sesama ipar, pada masanya keduanya sering menghabiskan waktu bersama dalam berbagai acara keluarga besar. Namun publik sama ini mengira hubungan mereka murni sebatas pertemanan dan ikatan keluarga. Menurut kabar Waduh. yang beredar, hubungan spesial ini terjalin jauh sebelum riak-riak dalam rumah tangga Ruben dan Sarwenda memuncak. Waduh. Gara-gara CEO Giorgio, orang ini live-nya jadi rame. Jadi kalian tau lah ya, belakangan nama Giorgio lagi rame banget. Nah, gara-gara Giorgio sama Sarwenda nggak pernah nge-live, orang ini malah jadi sasaran netizen. Kalau dan dibilang bukan, masa tiap detik? Masa pokoknya klarifikasi tiap detik Kak? Weh, ngawur iki Mas. Padahal dia cuma nge-live jualan loh ya. Memang sih sekilas mirip, tapi emang dari dulu konsep akunnya itu old money, bukan ikut-ikutan. Gara-gara itu, live-nya jadi malah makin rame. Tapi lucunya, dia sendiri sampai kesel. Ya, ngawet semua komentarnya ini. Ya, masa disuruh jadi CEO, dipaksa jadi CEO. Matane CEO, mbokmu tuh CEO, omamu CEO itu. Gak apa-apa lah ya, yang penting rame. Waduh. Hari ini gue mau lanjutin ke Gunung Kawi ya, sesuai komen Kak Yava. Jadi ini gue sensor ya semuanya. Ini gue kesini itu di tahun 2013 ya, dan ini tuh penampakan depannya sebelum gue naik ke atas. Naik ke atas itu gue nggak boleh pakai celana pendek kayak begitu. Gue dikasih kainnya lagi karena kita mau ke makam. Di atasnya itu ada makam, ada kuncennya. Oke. Jadi waktu itu tuh gue nggak tahu sebenarnya ya, gue bakal ke Gunung Kawi. Karena yang waktu itu gue tahu gue itu bakal ke Tuban ke Kelenteng. Ya, ke Kelenteng yang pinggirannya itu langsung laut, dan cuman nginep di situ tuh sekitar 1 malam doang. Nah, tiba-tiba gue sama mantan pacar gue yang pertama ini gue ke Gunung Kawi dan sekeluarga ya. Dan gue di situ bingung sih sebenarnya ngapain. Memang dia ada usaha ya, gue nggak mau sebutin usahanya apa. Dia ada usaha, jadi sekeluarga itu ada usaha. Dan ke sana tiba-tiba, dan gue juga cukup kaget ya, karena di sana juga banyak tempat penginapan, tapi penginapannya itu di dalam rumah-rumah warga gitu. Jadi nyewain kayak kamar-kamar gitulah, ada rumah warga gitu. Dan nggak heran juga banyak juga yang jualan di sana gitu. Cuman karena gue ini orangnya kan gak percayaan dari dulu ya. Nah, gue itu dibawa ke sana itu cuma buat lihat-lihat doang. Kalau gue lihat-lihat doang, kalau mereka itu ritual. Nah, next gue lanjutin ritual apa? Waduh. Rambut. Nah, habis itu sebelahnya itu Nih, cerita pengalaman mistis Onyok di rumah Sarwenda. Waduh. ada tanah dibungkus sama kain putih. Tanah dibungkus sama kain putih. Makanya waktu dia meninggal itu, rambut itu pas aku ke dapurnya, rambut itu masih ada. Tapi tanahnya udah nggak ada. Rambutnya masih ada, tapi tanahnya udah nggak ada. Gitu. Makanya dimana waktu aku udah nggak suka sama hawa dapur itu, pas disuruh diem di situ, aku nggak mau, aku malah lebih memilih ke depan, nunggu di depan kuburannya dia. Kebaca banget ini. Ini kita belum masuk ke topik ya teman-teman. Aku cuman pengen coba untuk mencari garis. Uncle dulu itu ya apa? Paranormal. Paranormal.
Enggak, Uncle bukan siapa-siapa. Cuman Uncle mau nanya satu hal terakhir sebelum nanya tentang kejadian mistis Onyo di lokasi syuting atau mungkin video klip dan lain sebagainya. Uncle mau tanya tentang waktu Onyo dicancar ya. Onyo pernah ada keinginan pengen sepatu sekolah yang bagus nggak sih? Oh, gila itu. Iya. Bener. Ini Uncle tulis sepatu sekolah di sini. Aku punya sepatu sekolah waktu dulu tuh, depannya sini tuh udah bolong. Depannya udah bolong. Aku minta sama oma waktu itu. Jadi udah nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadi kan tinggal sama oma kan. Minta sama oma sepatu itu, akhirnya aku punya dulu Uncle sepatu boots yang depannya naik gini. Oh, kayak Aladin. Iya, kayak Aladin. Tapi naiknya cuma dikit doang. Itu sering aku pakai buat pergi gereja, pergi sekolah, pergi pesta, semua aku pakai sepatu itu. Waduh. Intinya, jangan ikut-ikut ngebenci Sarwenda, jangan ikut-ikut ngebenci Giorgio. Nggak ada urusan sama kita. Waduh. Oh, Man Paris ngomong gini nih, janganlah kau pamer-pamer pasangan baru, kau jagalah perasaan mantanmu, bagaimanapun kan dia bapak anak-anakmu. Dan dirimu bang, pamer-pamer cewek-cewek begini di kolam renang, pamer peluk-peluk cewek yang bukan istrinya sementara punya istri, dia itu mantan bang. Waduh. Wedok nggak ada malunya ya. Wedok. Menuntut uang nafkah. Hei, itu kan suami lo lagi dok. Uang nafkah mana yang lo tuntut? Terus ke KPAI, aduh jangan ke KPAI lu, harusnya lu ke KUA no, sama CEO gadungan, sama CEO goib, ke KUA bukan ke KPAI ya. Terus ini kayak ini deh, pola asuh, lu eksploitasi anak dok, wedok, eksploitasi anak lu, live. Waduh. Di depan bawa anak, adik, diranjang bawa anak, aduh. Videonya? Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video ini, saya pribadi melihat bahwa fenomena seperti ini memang selalu menarik perhatian publik. Setiap kali ada nama besar yang sedang ramai dibicarakan, akan selalu muncul berbagai potongan video, narasi baru, analisis dari berbagai pihak, hingga komentar netizen yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam dugaan. Menurut saya, sebagai penonton kita perlu menikmati konten seperti ini dengan kepala yang tetap dingin. Saya sendiri cukup sering membuat konten reaksi, sehingga saya tahu bahwa satu potongan video belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita. Apalagi ketika sebuah video sudah dipotong-potong, diberi narasi tertentu, lalu dibagikan berkali-kali di berbagai platform. Akibatnya, orang yang menonton bisa langsung mengambil kesimpulan, padahal belum tentu konteksnya seperti itu. Yang paling saya soroti justru adalah bagaimana media sosial hari ini bekerja. Begitu ada isu yang menarik perhatian, algoritma akan terus mendorong konten-konten serupa. Akibatnya, semakin banyak kreator yang ikut membahas dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang benar-benar melakukan riset, ada yang hanya membaca komentar netizen, bahkan ada juga yang sekadar mengejar momentum viral. Saya pribadi lebih memilih untuk tidak langsung percaya pada setiap narasi yang beredar. Menurut saya, kalau memang ada sebuah tuduhan yang sangat serius kepada seseorang, tentu harus ada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang ternyata hanya berasal dari dugaan atau opini seseorang. Di sisi lain, saya juga memahami mengapa banyak orang penasaran. Nama-nama yang muncul dalam video ini memang sudah lama menjadi perhatian publik. Ketika ada perkembangan baru, masyarakat tentu ingin tahu. Itu hal yang wajar. Namun rasa penasaran jangan sampai membuat kita kehilangan sikap kritis. Saya juga melihat bahwa komentar netizen seringkali jauh lebih liar dibandingkan isi videonya sendiri. Kadang kreator hanya menyampaikan sebuah informasi yang sedang ramai, tetapi di kolom komentar justru muncul berbagai asumsi yang semakin melebar. Menurut saya inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai opini berubah menjadi seolah-olah fakta hanya karena diulang terus-menerus. Sebagai penonton, saya lebih senang jika setiap informasi diuji terlebih dahulu. Kalau memang ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan, tentu itu juga perlu didengar. Kalau ada bukti baru, silahkan dinilai secara objektif. Tetapi kalau belum ada kepastian, saya rasa lebih baik kita menahan diri untuk tidak langsung menghakimi siapapun.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa di balik setiap pemberitaan viral, selalu ada manusia yang terdampak, entah itu keluarga, anak-anak, sahabat, maupun orang-orang terdekat mereka. Karena itu menurut saya akan jauh lebih baik apabila kita membahas sebuah isu dengan tetap menjaga etika dan tidak menyerang kehidupan pribadi seseorang tanpa dasar yang jelas. Bagi saya sendiri, fungsi channel seperti Analisis Sengit adalah menjadi ruang diskusi. Saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana sebuah isu berkembang, bagaimana opini publik terbentuk, dan bagaimana kita bisa belajar memilah informasi yang beredar. Saya tidak ingin sekadar ikut-ikutan memperbesar isu tanpa berpikir kritis. Kalau nantinya memang ada perkembangan baru yang bisa dipastikan kebenarannya, tentu kita akan membahasnya lagi di channel ini. Tetapi selama semuanya masih berupa perdebatan dan berbagai versi cerita, saya memilih untuk menempatkannya sebagai bahan diskusi, bukan sebagai kebenaran yang sudah pasti. Itulah pendapat saya mengenai video yang baru saja kita tonton. Tentu kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya ingin mendengar bagaimana menurut kalian. Yang penting mari kita berdiskusi dengan sopan, saling menghargai pendapat, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau kalian memiliki sudut pandang lain atau ada informasi tambahan dari sumber yang dapat dipercaya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca dan mendiskusikannya bersama kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like apabila pembahasan seperti ini bermanfaat, subscribe untuk mengikuti analisis-analisis berikutnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Analisis Sengit. Sampai jumpa di video berikutnya.